Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Nur Azizatul Islamiyah dari Peminatan Kesehatan Lingkungan, Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam video ini, saya akan membahas tentang salah satu jurnal yang berjudul The Risk Assessment of Mercury Through Dietary Exposure in China, yang ditulis oleh Ying Qing, Yongzheng Li, Jia Qiang, Xicheng Li, Kai Xinggu, Yung Xiaobao, Yu Haozhang, Kai He, Xiaoying Wang, dan Yang Feili. Nah, teman-teman, kita harus tahu dulu apa itu merkuri. Merkuri atau raksa dalam bahasa Latinnya disebut dengan hydrargyrum, air atau cairan perak, yang merupakan salah satu unsur kimia yang pada tabel periodik mempunyai simbol Hg dan nomor atom 80. Unsur golongan logam transisi ini merupakan logam yang ada secara alami, satu-satunya logam yang pada suhu kamar berwujud cair. Selanjutnya adalah penyebab tingginya konsumsi merkuri di China. Pilihan makanan penduduk lokal dipengaruhi oleh produksi makanan lokal, pengolahan makanan, dan praktik perdagangan, tingkat pembelian, dan kebiasaan makan. Misalnya, konsumsi makanan air di daerah pesisir lebih tinggi daripada di daerah pedalaman. Konsumsi sereal dan daging di daerah utara relatif tinggi dan konsumsi sayuran di Cina Timur dan Selatan lebih tinggi daripada di daerah lain. Hasil penelitian ini yaitu ada sekitar 5.212 catatan data dan 276.470 sampel makanan dengan konsentrasi THG, diantaranya makanan air, sayuran, sereal, daging, jamur yang dapat dimakan, buah, telur, dan susu. Rata-rata tingkat THG yang melebihi standar dalam makanan adalah 9,1%. Di antaranya jamur yang dapat dimakan adalah yang paling menonjol yaitu sekitar 19,0%. Tingkat metil merkuri yang melebihi standar dalam makanan akuatik adalah 2,6%. Selanjutnya dapat kita lihat pada gambar the contribution ratio of 8 food item to dietary total mercury content intake in China, di mana berdasarkan konsumsi makanan di berbagai provinsi, rata-rata paparan diet THG ditentukan menjadi 12,9 gram per hari. Makanan nabati dan makanan sumber hewani masing-masing menyumbang sekitar 62,7% dan 37,3% dari paparan THG makanan. Sereal menyumbang 28,9% dari total paparan THG makanan, diikuti oleh sayuran dengan 26,0%, makanan air 17,2%, daging 16,5%, jamur yang dapat dimakan 4,7%, buah-buahan 3,1%, telur 2,0%, dan susu dengan 1,6%. Di slide selanjutnya ada gambar the provincial spatial distribution of dietary THG intake across China, di mana distribusi spasial asupan THG makanan di seluruh Cina mulai dari 1,7 hingga 53,5 gram per hari di berbagai provinsi. Guizhou dan Guangxi memiliki paparan THG yang lebih tinggi daripada provinsi lain. Selanjutnya, assessment of the risk from dietary mercury exposure in China. Distribusi frekuensi populasi kumulatif dari makanan harian THG dan makanan akuatik paparan metil merkuri ditunjukkan seperti pada gambar. Ada sekitar 6,4% penduduk Cina melebihi nilai panduan berbasis kesehatan yang ditetapkan oleh European Food Safety Authority, menunjukkan bahwa ada risiko kerusakan ginjal akibat paparan THG. Di antara 7 wilayah tersebut, Cina Barat Daya memiliki proporsi populasi tertinggi melebihi nilai pedoman mengenai paparan metil merkuri dari produk akuatik.
Sekitar 7,0% penduduk Cina melebihi nilai panduan, menunjukkan bahwa ada risiko potensial untuk perkembangan saraf keturunannya. Risiko exposure di Cina Selatan adalah yang paling tertinggi di antara semua wilayah yang ada di Cina. Selanjutnya, target hazard quotient for total mercury content and methyl mercury in different regions. Perkiraan indeks THQ dari THG makanan dan paparan metil merkuri makanan akuatik di berbagai wilayah seperti pada gambar, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks THQ THG secara nasional dan di semua wilayah kecuali Cina Utara lebih besar dari 1, menunjukkan bahwa penduduk berisiko mengalami kelainan neurologis. Sebaliknya, indeks THQ makanan air yang terpapar metil merkuri secara nasional kurang dari 1, dengan hanya Cina Selatan yang melebihi 1. Selanjutnya, mercury contamination in foodstuffs across China. Sebagai makanan utama penduduk Cina, rata-rata konsentrasi THG sereal di Cina adalah 0,01 mg per kilogram dan konsentrasi sereal dari Provinsi Guizhou sekitar 0,04 mg per kilogram yang merupakan paling tinggi. Provinsi Yunnan memiliki konsentrasi THG tertinggi pada jamur yang dapat dimakan. Mekanisme absorpsi logam berat yang efisien dari jamur yang dapat dimakan dan sumber daya logam berat yang melimpah di Provinsi Yunnan secara bersama-sama menyebabkan konsentrasi THG melebihi standar. Dalam hal paparan merkuri, rata-rata nasional, sereal dan sayuran merupakan sumber utama paparan THG dalam penelitian ini. Meskipun konsentrasi merkuri dari sereal dan sayuran rendah, tetapi makanan ini mencapai sekitar 80% dari total konsumsi makanan penduduk yang ada di Cina. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, ketidakpastian yang disebabkan oleh strategi penelitian. Yang kedua, ketidakpastian yang disebabkan oleh distribusi yang tidak merata dan ukuran sampel yang disertakan. Yang terakhir yaitu ketidakpastian dalam penilaian risiko. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari pembahasan materi terkait jurnal Risk Assessment of Mercury Through Dietary Exposure in China, yaitu meskipun ada ketidakpastian seperti sumber-sumber yang disebutkan penelitian, ini masih memperoleh hasil yang dapat diandalkan tentang risiko paparan merkuri makanan di antara penduduk Cina karena didasarkan pada konsentrasi merkuri di 295.688 sampel makanan. Sampel ini mencakup makanan utama yang dikonsumsi oleh penduduk Tionghoa dan mencakup hampir seluruh wilayah Cina. Risiko paparan THG makanan di Cina Barat Daya dan risiko paparan metil merkuri makanan di Cina Selatan lebih tinggi daripada di wilayah lain. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan dari jurnal Risk Assessment of Mercury Through Dietary Exposure in China. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.